Oke, ini adalah materi yang saya upload minggu lalu mengenai pencarian heuristik. Nanti akan dilanjutkan ke materi pencarian heuristik 2 yang diupload minggu ini. Istilah lain dari heuristik itu adalah inform ya, atau apa? eh, terinformasi, atau apa ya, lebih tepatnya mungkin dengan ya, kalau istilahnya kalau kita nyari itu kita tahu, kita bisa kita punya pertimbangan gitu. Nah, heuristik ini berasal dari bahasa Yunani. Asal katanya adalah heuristein, artinya adalah mencari atau menemukan. Nah, Archimedes itu kan punya ini ya, apa namanya, punya apa, ungkapan yang terkenal, eureka, eureka gitu. Ini juga masih berhubungan dengan heuristein, ini artinya sudah kutemukan gitu. Nah, di dalam dunia pemrograman, heuristik ini adalah lawan kata dari algoritmik ya. Jadi kalau heuristik itu adalah fungsi yang memberikan suatu nilai berupa biaya perkiraan gitu, atau estimasi dari suatu solusi gitu. Nah, fungsi heuristik ini adalah suatu fungsi gitu yang jika biaya perkiraan yang dihasilkannya tidak melebihi biaya sebenarnya. Jadi kalau apa namanya, kita bisa menerima sebuah fungsi heuristik kalau misalkan biaya perkiraan yang dihasilkannya tidak melebihi biaya sebenarnya, atau overestimate gitu istilahnya. Nah, jika fungsi heuristik itu overestimate, maka proses pencarian bisa tersesat dan tidak optimal. Kemudian fungsi heuristik dikatakan baik jika memberikan biaya perkiraan yang mendekati biaya sebenarnya. Namanya juga perkiraan ya, semakin mendekati semakin bagus. Nah, semakin baik ya. Sebuah heuristik, misalkan fungsi heuristik n gitu, n admissible jika untuk setiap node n berlaku apa namanya, yang tadi ini ya, hn-nya itu kurang dari sama dengan h bintang n, di mana h bintang n ini adalah biaya sesungguhnya dari node n ke tujuan. Contoh HSLDN ini tidak pernah melebihi harga sesungguhnya gitu. Nah, teoremanya jika Hn admissible, A bintang misalkannya menggunakan tree search itu optimal. A bintang ini adalah salah satu algoritma untuk mencari juga ya, pencarian gitu. Kemudian jika ada dua fungsi heuristik, H1 dan H2, dan dua-duanya admissible, di mana untuk semua node H1n kurang dari H2n gitu. Maka H2 ini lebih akurat dari H1. Nah, ide dari heuristic search ini adalah menggunakan fungsi evaluasi Fn gitu untuk membangkitkan node suksesor. Jadi kalau di yang blind search di sebelumnya itu kan kita membangkitkan node suksesornya dengan kita pilih paling kiri kah, paling pertama, atau paling dalam dulu dan seterusnya. Tapi kalau ini menggunakan fungsi evaluasi gitu. Kemudian mengurutkan node suksesor itu berdasarkan harga. Harga ini adalah hasil dari fungsi evaluasi tadi gitu ya. Nah, kasus-kasus khususnya ada yang menggunakan greedy BFS, ada A bintang tadi sudah disinggung sedikit, recursive BFS, IDA bintang, dan SMA bintang. Yang pertama kita bahas adalah greedy BFS. Greedy BFS ini mempertimbangkan harga perkiraan ya, bukan harga sebenarnya. Fungsi evaluasinya Fn sama dengan Hn. Dia adalah estimasi biaya dari node n ke tujuan. Contoh HSLDN ini adalah straight line, SLD itu adalah straight line distance atau jarak garis lurus dari node n ke kota B misalkan ya.
Nah, kemudian greedy BFS ini memprioritaskan node yang terlihat lebih dekat ke tujuan. Nah, ini salah satu contoh admissible heuristic. Contoh untuk kasus Edpuzzle ya. H1N itu adalah jumlah ubin yang salah tempat, H2N total jarak. Di start set misalkan ya, yang salah tempatnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya ubin yang tengah yang benar gitu ya tempatnya. Sehingga jumlah ubin yang salah tempatnya adalah 8. Kemudian jaraknya itu dari ini kita hitung langkah ke jarak yang sebenarnya gitu. Sorry kayaknya bukan ini ya apa namanya. Goal setnya ini harus jadi yang tengah itu nggak dihitung ya, maaf ya. Ini kayaknya yang blank ini nggak dihitung, jadi yang salah tempat karena ini Edpuzzle ya 8 gitu semuanya. Bukan berarti dia ada di sini. Nah, kita hitung jarak dari apa namanya start set ini ke jarak sebenarnya ke posisi sebenarnya, misalkan 7. 7 itu harusnya ada di bawah sini. Sehingga dia jaraknya 1, 2, 3 gitu. Nah, makanya 3 ditambah 2 itu harusnya di sebelah kiri jadi 1 gitu ya. Dan seterusnya kita jumlahkan hasilnya adalah 18. Tadi kan heuristik itu dikatakan admissible jika H1N kurang dari sama dengan H2N ya. Makanya ini admissible gitu, karena 8 kurang dari 18 jelas ya. Nah, kemudian kita misalkan punya kasus lagi seperti ini. Nah, fungsi heuristik H ini bisa berupa jarak garis lurus ya. Di sini kan sebenarnya jaraknya itu nggak lurus ya. Dari dunia nyata juga gitu kan, sebenarnya kita nggak lurus gitu. Kalau misalkan cuman itu nanti ada pendekatan yang berbeda gitu. Tapi kalau ini jaraknya garis lurus, kita bisa hitung jarak dari A ke B itu menggunakan rumus ini, YB min YA kuadrat tambah XB min XA kuadrat, gitu, kemudian diakarkan. Nah, kita bisa terapkan di yang sudah kita bahas ya. Contohnya ini menggunakan greedy BFS ya. Dari Arad, ini mau ke mana? Pokoknya dari Arad itu 366 ya. Arad 366 straight. Jadi kita hitung straight line distance-nya ke tujuan. Saya lupa tujuannya kemana, tapi ini ke tujuan. Nanti mungkin ketahuan ya. Jadi dari Arad itu 366, kemudian dari Arad ini Arad itu bisa ke Zerin, bisa ke Sibiu atau ke Timisoara. Ya, Sibiu, Timisoara, Zerin. Nah, diturunkan ya. Sibiu itu nilai heuristiknya adalah 253, Timisoara 329, Zerin 374. Jadi ini sudah kita hitung ya sebelumnya. Tapi kalau naiknya ini dari mana? Ini jarak garis lurusnya. Kemudian kita ambil yang paling rendah ya. Kalau BFS itu greedy BFS dia selalu mengambil yang paling rendah. Kemudian CBU tadi yang paling rendah ada 200 berapa. Nah, kemudian diturunkan ada Arad, Fagaras, Oradea, dan Rinisu Vicia. Ini yang paling rendah adalah Fagaras dengan 176 nilai harganya gitu ya, heuristiknya. Oh, ke Bukares ternyata. Oh iya, tadi Bukares kan 0 ya. Nah, kemudian dari Fagaras ini baru ke Bukares gitu. Karena dari Fagares ini hanya bisa ke Sibiu dan Bukares, dan Bukares di sini sudah 0 gitu ininya jaraknya. Gitu. Jadi dari Arad ke Bukares kita bisa tentukan rutenya adalah Arad, Sibiu, Fagaras, dan Bukares.
Oke, kemudian Edpuzzle selanjutnya ya. Edpuzzle ini jadi nilai heuristiknya kita dapatkan, kita hitung dari jumlah ubin yang salah tempat gitu. Semakin sedikit berarti semakin baik kan gitu. Contoh di sini kan ada 4 yang salah ya misalkan ya. Jadi ini tujuannya agak kecil juga ya. Saya pusing juga ini menentukan ini kayaknya betul 2 ya 3 dan 4 gitu. Jadi ada 4 yang benar berarti artinya 4 yang salah ya karena 8 totalnya. Kemudian ya kita turunkan ada 5, 3 dan 5. Berarti kita ambil yang tengah. Setelah itu ya ada 3, 3, 4. Biasanya kalau ada yang sama kita ambil yang pertama. Kalau kita ambil dari atas berarti yang atas kita turunkan, kita expand gitu node-nya. Kemudian di sini ada 3 dan 4, berarti yang 3 gitu, 3 lagi, kemudian 4, ini habis kayaknya. Kita bisa apa namanya? Kita bisa ke tetangganya gitu ya, ke yang sebelahnya. Ini 2 4, kemudian turunkan 2 jadi 1, 1 ada 2 ada 0, jadi kita ambil yang 0. Jadi urutannya seperti ini. Ini kita tentukan ya ininya apa namanya? Kita tentukan levelnya. Oke, kemudian selanjutnya Edpuzzle juga, tapi ini jarak ke goal ya. Kita hitung jarak ke goal. Artinya sama, semakin sedikit semakin bagus. Jarak ke goal itu artinya kan ini harus berapa kali apa namanya? Gerak gitu contohnya. Nah, di sini ada 6, 4, 6. Jadi kita pilih yang 4. Kemudian turunkan jadi ada 5, 3, 5. Turunkan lagi yang 3, 2 dan 4. Kemudian turunkan yang 2 jadi 1. 1 jadi 0 dan 2. Sekilas lebih efisien yang ini ya, menggunakan jarak ke goal ya. Tapi sebenarnya itu tergantung ini apa namanya, tergantung kondisi juga gitu. Nah, greedy BFS ini apakah komplit? Tidak juga. Mungkin terjadi loop seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi mungkin terjadi loop, cuman tadi kita alihkan ke yang sebelahnya. Waktunya untuk menghitung waktu OBM, memori OBM minus menyimpan ini menyimpan semua nodes di memori, optimalnya tidak. Untuk memori ini kita nyimpan semua nodes di memori ya. Jadi kita hitung semua gitu. Optimal tidak karena yang digunakan hanya harga perkiraan juga gitu karena belum tentu itu betul-betul yang paling ini apa namanya paling paling optimal gitu. Selanjutnya Abintang ya, Astar gitu. Abintang ini pencarian Abintang ini banyak digunakan di pencarian rute ya. Jadi dia menggabungkan uniform cost search dengan greedy search. Idenya menghindari jalur dengan biaya yang tinggi gitu. Fungsi evaluasinya adalah GN plus HN, di mana GN ini adalah biaya sesungguhnya dari node awal ke node N, sedangkan HN ini biaya perkiraan dari node N ke tujuan langsung ya. Seperti tadi dari apa namanya? Jadi kalau biaya seringkali biaya dari node sekarang ke tujuan itu seringkali sulit kita hitung ininya apa namanya biayanya karena beban komputasinya yang tinggi. Jadi kita hanya bisa memperkirakan. Jadi perkiraan itu lebih beban komputasinya lebih rendah. Kenapa kok nggak itu gitu langsung aja gitu. Nah itu salah satunya. Mungkin ya kalau punya super komputer sih lain cerita mungkin ya. Tapi ini ya ini adalah solusi untuk yang
hemat sumber daya gitu. Nah, jadi FN itu adalah perkiraan biaya total dari node asal ke node tujuan dengan melewati N. Contoh yang Arad dan ini ya, Arad ke Bukares tadi ya. Arad itu biaya perkiraannya, ya ini sih di skip aja karena masih node pertama ya. Nah, Arad itu ada 3 nih. CBU itu jarak dari Arad ke CBU adalah 140. Itu adalah biaya yang sesungguhnya. Kemudian dari CBU ke Bukares itu adalah 253 ya, ditambahkan jadi 393. Timisoara juga sama, jadi dihitung dulu jarak dari Arad ke Timisoara, kemudian Timisoara ke Bukares. Zerin juga sama. Nah, sebenarnya kalau tadi kita ambil hanya biaya perkiraan saja juga sama ya hasilnya. Tapi kalau kita ambilnya misalkan untuk UCS ya, UCS itu kan dia nggak ngambil biaya perkiraan ke tujuan, tapi biaya dari node sekarang ke node berikutnya gitu. Contoh dari Arad ke Zerin. Nah, kalau menggunakan UCS yang akan diambil adalah Zerin ini karena biayanya paling murah yaitu 75. Tapi kalau menggunakan Greedy BFS itu akan mengambil yang CBU. Nah, kalau yang A bintang dijumlahkan tapi tetap sama, dia akan mengambil CBU. Nah, untuk selanjutnya ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kita pilih Fagaras karena paling rendah, ternyata setelah ditambahkan Rini Sulficea itu lebih rendah karena jarak dari CBU ke Rini Sulficea itu lebih rendah, lebih dekat dibandingkan dengan ke Fagaras. Jadi kalau di total mungkin cuma beda 2, mungkin kilometer atau apa ya gitu, tapi biayanya beda 2, tapi kita tetap pilih yang Rini Sulficea. Setelah itu diturunkan di sini apa namanya ada Craiova, Vitesse dan CBU lagi gitu. Di sini 526 untuk Craiova, Vitesse 417, CBU 553. Jadi harusnya kita ambil Vitesse. Sedangkan tadi kan kita ngambilnya ke Fagaras ya. Fagaras tinggal ke Bukares, tapi ya karena kita pakai A bintang, jadi dia ke Vitesse, setelah ke Vitesse itu ke Bukares, itu baru. Ke Bukares 418. Nah, apakah lebih efisien? Belum tentu juga gitu. Lagi-lagi tergantung kasus ya. Greedy BFS juga sama, tergantung kasus. Ada apa namanya satu kasus yang cocok menggunakan Greedy BFS ya, tergantung kasus itu ya, ini ya susunannya, jaraknya gitu. Kita harus hitung lagi sih dari CBU ke Fagaras dan Rini Sulficea sebenarnya nggak terlalu beda ya. Jadi sebenarnya sih harusnya kalau kita betul-betul komputasi semua ke Fagaras memang lebih hemat gitu. Tapi karena kalau bintang itu pasti akan mengambil yang ke Rini Sulficea, kemudian ke Vitesse, baru ke Bukares. Untuk yang Edpuzzle juga sama ditambahkan ya. Jadi tadi kan kita ngambil 2 ya, jumlah ubin yang salah tempat dan jarak ke tempat yang seharusnya gitu. Nah, di sini sih tinggal dijumlahkan untuk yang Edpuzzle. Jadinya seperti ini. A bintang ini komplit ya jika terdapat node dengan F-nya itu kurang dari Fg. Kemudian waktunya eksponensial, itu dia berkembang terus sesuai dengan jumlah node. Memori, semua node disimpan di memori juga, optimal ya. Optimal, ya cukup optimal. Kemudian ya kita masuk lagi ke greedy base. Kalau tadi base versus ini adalah yang paling sederhana
Dia hanya maksimal. Ini terus start ya, kemudian ada ABCD, kita hitung masing-masing biayanya, ya nilai heuristiknya, kemudian yang paling rendah biayanya, kemudian turunkan dan seterusnya gitu, seperti tadi. Bintang, gabungan. Nah, jadi ini bintang itu ya fungsi heuristiknya lebih rumit sedikit karena ditambahkan ya dijumlahkan gitu. Oke, kemudian menggunakan selanjutnya adalah algoritma pencarian lokal atau local search algorithms ya atau LSA. Pada beberapa persoalan nih jalur menuju goal tidak penting ya. State space ini adalah kumpulan dan dari konfigurasi lengkap mencari konfigurasi yang memenuhi semua batasan, contohnya n ratu ya, n queen, ada 8 queen, 4 queen yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Di kasus-kasus tersebut bisa kita gunakan LSA. Di contoh ini N ratu, tempatkan N ratu pada papan N kali N kotak ya, akan for 4 ratu atau for queen berarti 4 kali 4. Kalau 8 berarti 8 kali 8 dan seterusnya. Nah, jadi aturannya saya ulangi lagi, saya ingatkan. Jadi nggak boleh ada yang saling bisa mengancam. Contoh seperti ini kan bisa saling mengancam ya. Ini juga ya. Nah, kalau kayak gini ini solusinya. Jadi solusinya seperti ini tidak ada yang saling mengancam. Ini sih masih ya ini masih belum. Jadi ini diuraikan tapi nanti mungkin di sini ini masih bisa ya nanti di mana gitu nggak boleh. Ini kan mengancam ke sini ya. Ini udah enggak gitu dan seterusnya. Cuma ini aja yang saling mengancam. Kemudian ada ya. Jadi algoritmanya adalah yang pertama bangkitkan sebuah solusi yang mungkin, kemudian tes apakah solusi tersebut bisa diterima sesuai dengan kriteria, jika iya keluar, jika tidak kembali ke langkah 1. Kemudian ada algoritma hill climbing. Hill climbing ini seperti naik bukit ya. Jadi dia semakin naik. Nah ini seperti ini. Nah problemnya kalau di algoritma hill climbing itu adalah ada lokal maksimum, ada global maksimum. Nah, jadi kita bisa terjebak di lokal maksimum gitu. Jadi si algoritma hill climbing ini kita ngambil highest value suksesor. Jadi kita bangkitkan semua suksesor adalah bisa jadi ini bukan apa ya namanya ini bukan grafik yang tepat sih sebenarnya untuk menunjukkan yang akan saya jelaskan, tapi bisa jadi kita ada di lokal maksimum, kemudian kita ambil itu padahal di node yang lain gitu akan ada global maksimum gitu. Bayang mungkin ya. Nah, kemudian ada flat lokal maksimum juga bisa. Ini hill climbing ya contohnya. Nah, ini apa namanya base case-nya sih seperti ini. Jadi turun naik.
flat gitu ya. Ini juga masih. Nah, ini kayak gini contohnya nih. Jadi lokal maksimum itu kita ambil di sini yang paling maksimum ternyata bukan gitu. Ini deceptif menipu yang kayak gini nih kalau ya, yang masalah lokal maksimum yang ini nih. Jadi kita ambil yang maksimum ternyata bukan. Intinya sih gitu. Nah, untuk hill climbing search ini bisa digunakan juga untuk pas N-Ratu, 8 Ratu ini contohnya. Kemudian selanjutnya adalah simulated annealing. Kalau ini mirip dengan high climbing, tapi jadi kita ada cooldown-nya gitu. Ini seperti sedang pandai besi gitu kalau nggak salah. Saya lupa. Jadi pandai besi itu kan temperaturnya kan dipanasin terus didinginin dulu gitu. Kayak gitu. Jadi kayak gitu ininya apa namanya. Nah, jadi perbedaan high climbing dengan GT, kalau GT itu pengujian menghasilkan atau tidak, kalau high climbing pengujian akan menghasilkan biaya estimasi antara set sekarang dengan set tujuan. Contoh ini simple hill climbing ya seperti ini. Kita bisa ambil solusi sebenarnya solusi optimum ya. Nah ini yang tadi dijelaskan lokal maksima ya. Lokal maksimanya adalah ini C. Karena di sini adalah F7. F-nya fungsi nilai heuristiknya 7. Jadi kita pasti ambil yang ini. Tapi ternyata sebenarnya solusi optimumnya ada di level 2 yang A. Sedangkan kalau kita ambil yang C, itu akan baru ada di level 4. Seperti itu. Jadi kita dalam tanda kutip tertipu gitu. Karena kita lihat C ini paling rendah, oh ini aja udah gitu. Ternyata enggak gitu. Nah ini algoritmanya untuk simple HC ya. Simulated annealing ini pembekuan metal ya, pendinginan pembekuan metal. Ininya apa namanya yang tadi seperti pandai besi ya, apa namanya kalau pandai besi itu kan dia membentuk metalnya dipanasin kemudian dia didinginkan dulu gitu. Nah, dengan probabilitas tertentu simulated annealing ini mungkin bisa keluar dari jebakan lokal minimum tadi atau lokal maksima. Kemudian SA menggunakan kenapa lokal minimum dengan lokal maksima itu sama ya karena sebenarnya beda istilah aja. Maksudnya sesuai kasus. Tadi kan selama ini yang kita ambil itu adalah yang paling minimum ya. Tapi sebenarnya itu ya optimal, maksimal, maksima. Tuh, takutnya ada yang bingung, kok minimum tapi maksimal gitu, maksima gitu. SA tadi menggunakan sebuah rumus probabilitas yang memungkinkannya bisa keluar dari lokal minimum. Kemudian ketika new state tidak lebih baik dari current state, dia masih mungkin dipilih dengan probabilitas ini rumusnya. Delta E, P delta E sebenarnya E pangkat minus delta E per T. Oke, itu kemudian saya langsung masuk ke materi heuristic search 2. Nah, ini ya. Oke, CSP ya, atau Consent Satisfaction Problem dan Adversarial Search. Nah, Consent Satisfaction Problem ini juga termasuk heuristic search, jadi dia yang membedakan ada constraint gitu ya di sini. Jadi kalau pencarian standar, state itu adalah sebuah black box gitu ya, kotak hitam, struktur data mendukung fungsi suksesor, fungsi heuristik dan goal test. Nah kalau CSP
state ini didefinisikan dalam bentuk variabel xi dengan nilai dari domain DI. Goal test adalah himpunan constraint yang menspesifikasikan kombinasi nilai variabel yang dibolehkan. Jadi ada constraint-nya, ada batasan-batasan, ada syarat-syarat. Contoh nih kayak gini, ada kasus map coloring, ini kasus yang cukup ini juga cukup tua juga, sama seperti kasus-kasus yang tadi ya. Misalkan ini peta Australia gitu. Peta Australia itu ada negara-negara bagiannya, ada Western Australia, Northern Territory, South Australia, Queensland, New South Wales, Victoria, dan Tasmania. Kita sebut variabelnya WA, NT, Q, NSW, V, SA, dan T. Kemudian domainnya ada 3 warna, merah, hijau, dan biru. Kemudian constraint-nya adalah daerah-daerah yang bertetangga harus punya warna yang berbeda. Jadi contohnya WA dengan NT itu tidak boleh berwarna yang sama. Gitu. WA dengan ST juga gitu, dan seterusnya lah ya. Jadi kita bisa tuliskan WA tidak sama dengan NT, atau WA, NT itu harus merah hijau. Jadi kalau WA merah, NT itu hijau. Kalau WA merah bisa juga NT biru. Kemudian kalau yang West Australia hijau, Northern Territory merah, dan seterusnya. Jadi selalu berbeda gitu ya, tidak pernah sama. Nah, kemudian kita buat constraint graph-nya. Kita buat constraint graph-nya menggunakan binary CSP. Jadi setiap constraint itu, kalau yang tadi itu binary ya, binary CSP. Ini contoh kasus binary CSP. Jadi setiap constraint berhubungan dengan 2 variabel. Tadi kan WA dengan NT gitu ya, NT dengan Q, Q dengan NSW, dan seterusnya gitu. Jadi 2 variabel binary. Jadi binary itu kan 2 ya, B itu 2. Kemudian kita buat constraint graph. Constraint graph ini seperti ini. Jadi simpulnya adalah variabel dan busurnya adalah constraint. Si T ini tidak punya constraint karena dia tidak bertetangga langsung sebenarnya, jadi bebas. Bisa dikatakan begitu mungkin ya. Nah, kemudian selain binary, tadi ada unary dan ada higher order. Contoh unary ini hanya melibatkan sebuah variabel. Ini lebih sederhana, pokoknya SA nggak boleh hijau gitu. Sederhana kan gitu. Kemudian kalau yang higher order, dia melibatkan 3 atau lebih variabel. Contohnya crypt arithmetic. Kalau di sini kalau yang tadi misalkan yang satu merah, yang 2 lagi harus hijau, harus biru gitu misalkan gitu. Tapi yang lebih jelasnya crypt arithmetic tuh ini kayak gini. Contoh yang seperti ini, variabelnya misalkan 2 plus 2 jadi 4 gitu. Variabelnya setiap huruf F, T, U, W, R, O, X1, X2, X3 gitu. X1, X2, X3 itu yang akan kita cari gitu. Domain constraint-nya ini apa namanya, F, T, U, W, R, O. Nah, jadi semua harus berbeda. F, T, U, W, R, O itu harus berbeda. O tambah O harus beda, dengan W ditambah W harus beda gitu. T tambah T juga harus beda gitu. Kayak gitulah. Kita lanjut. Contoh CSP di dunia nyata ini yang sering kali dihadapi setiap semester nih. Persoalan penugasan. Jadi untuk penjadwalan ya. Contohnya dosen mengajar kelas apa. Ini juga kayaknya higher order sih. Constraint-nya bisa 3 atau lebih. Constraint yang pertama dosen. Yang kedua adalah mahasiswa. Yang ketiga ruangan gitu. Waktu, kemudian dan seterusnya lah. Jadi jadwal perkuliahan ini sangat ini higher order. Penjadwalan transportasi juga bisa, produksi juga sama. Transportasi mungkin
penjadwalan kereta api, pesawat terbang gitu. Kereta api kayaknya lebih kompleks dibandingkan penjadwalan bis gitu. Karena kan jalurnya, relnya mungkin cuma terbatas gitu ya. Mungkin cuma 1 atau 2 gitu. Kalau pesawat terbang juga sebenarnya kan jalurnya terbatas. Jadi satu jalur itu biasanya sih kalau pesawat terbang itu dibagi berdasarkan ketinggian gitu ya. Ketinggian sekian gitu itu maskapai apa dan seterusnya. Itu jadi constraint juga gitu. Di dunia nyata banyak yang bisa diselesaikan menggunakan CSP ini. Untuk formulasi pencarian standar menggunakan DFS, Depth First Search, pencarian kedalaman terlebih dahulu. Solusi ini akan ditemukan pada kedalaman n untuk variabel berjumlah n. Jalur atau path tidak dipentingkan. Pernyataan bersifat komutatif, contohnya WA sama dengan merah maka NT hijau dan seterusnya. Ini contoh ya, komutatif. Kemudian search awal himpunan kosong ya, fungsi suksesor menyatakan sebuah nilai ke variabel yang tidak konflik dengan pernyataan-pernyataan yang sudah ada. Dia akan gagal jika terdapat pernyataan tidak legal. Goal test-nya pernyataan yang lengkap. Tadi menggunakan DFS, kemudian ada juga yang menggunakan backtracking search. Kalau backtracking ini dia juga jadi bisa kembali lagi gitu ya. Kalau misalkan mentok bisa kembali gitu. Contoh di sini nih, dia bisa balik lagi ke sini gitu. Kalau udah di sini mentok ternyata dia balik lagi ke sini gitu. Dan seterusnya bisa ke sini lagi gitu. Kalau sudah habis. Kemudian ada game playing search. Kalau untuk game ini jadi ada apa ya? Ada rule atau aturan kalau misalkan kita ingin memberikan lawan yang menyenangkan gitu ya, kita harus memberikan lawan yang unpredictable gitu. Jadi nggak monoton gitu si lawannya itu. Jadi kita bisa menggunakan si unpredictable komponen ini atau lawan yang unpredictable ini bisa dicapai dengan game search problem ini apa namanya? Jadi kita menspesifikasikan, menentukan setiap langkah dari semua menspesifikkan satu langkah dari semua kemungkinan yang bisa diambil oleh si lawan. Lawan ini berarti kita manusia gitu. Nah, tapi untuk game itu pasti akan ada time limitnya ya, karena kan nggak mungkin dia ini nyari terus gitu, karena kan bisa nggak sabar si pemainnya gitu. Contoh ini untuk game search itu adalah tic-tac-toe. Tic-tac-toe itu yang XO gitu. Jadi ini misalkan komputernya itu X ya, komputernya X, sedangkan si manusianya adalah O misalnya. Nah, langkah awalnya kan bisa, kalau misalkan langkah awal diberikan ke komputer dari bidang yang kosong ini 9, kita punya 9 kemungkinan kan. Nah, dari masing-masing kemungkinan ditelusuri gitu. Kemungkinannya kemana saja. Nah, ini tuh disebutnya algoritma minimax yang tadi itu ya. Jadi meminimalisir dan memaksimalisir. Jadi di satu level dia meminimalisir, di level yang lain dia memaksimalisir. Ya, untuk dirinya misalkan dia memaksimalisir, tapi untuk lawannya dia nyari yang paling minimal. Jadi contoh di sini kan ini X ya,
Jadi kita cari, oh yang paling minimal di sini yang mana gitu, dan seterusnya sampai sampai ketemu solusi gitu. Minimax ini apakah komplit? Iya. Kalau tree-nya terbatas gitu. Apakah optimal? Iya, kalau melawan oponen atau lawan yang optimal juga. Optimal di sini artinya yang memang bermain sesuai dengan prediksi si Minimax ini gitu ya. Kalau misalkan tidak sesuai prediksi ya, ya akan berbeda gitu. Eh, Ini untuk time complexity dan space complexity-nya, contohnya aja ya, misalkan untuk chess, B-nya itu 35, sekitar 35, dan M-nya sekitar 100, jadi dikali aja B pangkat M 35 per waktunya 35 pangkat 100, dan kalau misalkan kita mau ini ya, nyari semua solusi gitu. Di sini tapi dibatasi gitu ini solusinya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Silakan kalau ada yang mau bertanya.